أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat ingkang mugi-mugi tansah binaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kula kali panjenengan sedaya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, kemudian untuk mengkaji ilmu di dalam bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah, bulan yang di dalamnya terdapat pembebasan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalam rahmat, di dalam orang mendapat ampunan, didapat orang yang termasuk dibebaskan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, meneruskan pengawasan Ad-Durus Ramadaniyah karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin ila anqal. Masih di dalam pembahasan tentang sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Kanjeng Nabi ketika masuk bulan puasa. Seperti kados kala wingi sampun dibahas bahwasanya Kanjeng Nabi niku adalah dermawan tiyang. Kanjeng Nabi niku senantiasa melakukan darsan, kita tadarus Quran bersama dengan malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di dalam akhir umur beliau. Karena kenabian itu Kanjeng Nabi diberikan ketika umur 40 tahun. Dan orang ketika umur 40 tahun itu akalnya niki sampun sempurna. Nih, tasik tak pun boten mikiraken sing aneh-aneh. Lah lek sumpamane 40 tahun tasik mikiraken aneh-aneh lah niki tasik dereng umur tasik. Nggih puber kedua. Harusnya 40 tahun ini mengerjakan apa yang sudah seperti yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak ibadah, tambah bagusi ibadah, tambah genaaken ibadah, tambah dekatakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu yang dibawa di dalam alam kubur kecuali amal ibadahnya. Walaupun sak sugi-sugine tiyang boten mungkin arta dibetah mati. Walaupun sak hebat-hebate tiyang jabatane boten saged dibetah mati. Namun amal ibadah yang dibawa mati oleh seseorang guna mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur 40 nggih ngoten.
memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sebelum umur 40 niku mboten ibadah utawa biasa-biasa mawon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mulai lahir pun sempurna. Mulai dereng diangkat nabi pun sempurna. Laulaka Muhammad. Nggih, ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, aku enggak akan ciptakan alam dunia dan seisinya. Kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad. Dados sedanten wonten ngeten iki nggih barokah itu ki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 seharusnya memikirkan ke depan, memperbarui daripada yang lalu. Nah niki tiyang yang mempunyai akal sempurna. Makanya kalau sampai umur 40 masih memales-malesan, umur 40 itu ada ulama mengatakan kalau sudah umur 40 Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning. Ayo hati-hati. Kurang dilut maneh. Warning. Disuruh jaga-jaga agar apa? Bertambah taat kepada Allah, bertambah dekat dengan Allah, bertambah kepinginnya untuk menghadiri duduknya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam bi jami' anwa'il jud. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kan mempunyai rasa dermawan. Dermawane Kanjeng Nabi Muhammad niki, lomane Kanjeng Nabi Muhammad ini mencakup dari semua kedermawanan. Bukan berarti dermawan itu cuma nggih napa namanya maringi sesuatu kepada seseorang, bukan itu. Kanjeng Nabi semuanya dalam bentuk apapun Kanjeng Nabi niku paling dermawane orang. Seperti apa? Fi badlil ilm. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku memberikan, mengkorbankan dirinya untuk ilmu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti dalam hadis disebutkan, annal anbiya la yurathu dinaran wala dirhaman walakin yurathu ilman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada turunan ini duit ataupun harta ataupun benda, tetapi mewariskan ilmu. Maka beruntung bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, beruntung bagi orang-orang yang mengamalkan ilmu. Itu termasuk daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang ingkang paling nemen lomane untuk memberikan ilmu. Loman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu mahal. Ilmu itu orang diberikan ilmu itu pilihan. Karena ilmu adalah nurun. Wa nurullah la yuhda bil 'asi. Sanjang Imam Waqi kepada Imam Syafi'i. Pernah Imam Syafi'i niku, Imam Syafi'i ini paling pinter di zamannya. Paling pinter. Kalau Imam Syafi'i ini membaca halaman yang semisal halaman 1, harus halaman yang kedua ini ditutup. Halaman kedua ini tutup. Loh, ditangleti. Loh, napa kok mboten tutup? Kalau enggak ditutup, saya hafal langsungan. Ningali mawon iki langsung hafal. Cerdasnya orang. Niku suatu saat mau mengajarkan kados taklim ngeten niki, mengajarkan hadis. Di dalam perjalanan Imam Syafi'i niku ketinggal tiang estri. Ketinggal tiang estri, bukan wajahnya ataupun bentuk tubuhnya, ketinggal cuma pelokane mawon iki lho. Tumite mawon iki lho. Ketinggal, dan Imam Syafi'i ini rada takjub. Ketinggal tumitnya orang perempuan. Ketika hadir di majelis ilmunya mau mengatakan hadis niki supe, lali. Loh ya apa sih kok lali ngene iki? Lali, qala Nabi lali. Kok dieling-eling. Akhirnya wangsul ketemu gurunya yaitu Imam Waqi. Kemudian mengatakan kepada Imam Waqi, ya Imam Waqi, aku ini kenapa kok
mau mengungkapkan atau mau mengajarkan hadis, saya lupa. Padahal hadis ini hadis yang semua orang pasti tahu. Tapi saya ketika mau mengatakan ini lupa. Syafi'i, awakmu nang kene mang sakurunge ngajar iku ndelok apa? Nggih Imam, kula ningali tumite tiyang estri. Nggih. Namung sikil niki. Delameane tiyang estri sanjange muwagi nggih. Iku apa? Iku sing garai awakmu. Lali, makanya ada perkataan Imam Syafi'i, syakautu ilal waqi su'il hifdi. Aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani antarkal ma'asi. Imam Waqi menyuruhku agar senantiasa meninggalkan kemaksiat. Wa arsyadani antarkal ma'asi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terusan. Wa amarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdah bil 'asi. Dan Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, dan cahaya itu tidak mungkin diberikan kepada seseorang kalau orang tersebut masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki gara-gara Imam Waqi subhanallah di Indonesia niki metu la ilaha illallah. Makanya ada orang itu mengatakan lek kepingin dadi wali ten Indonesia niki cepet. Ada orang mengatakan di Tarim enak di sini itu, di Tarim itu biladun aulia. Tempatnya para wali. Sampai ada pemakaman ini dinamakan Zambal, itu adalah wali ten mriku dikuburaken 1000 wali. Katrimo 9 wali mawon. 1000 wali dikuburaken ten pemakaman mriku. Bagaimana caranya wali? Lo enak di tempat panjenengan ten Indonesia niku enak. Lek kepingin dadi wali cepet. Karena apa? Karena kemaksiatannya juga banyak. Kemaksiatannya banyak, kepingin dadi wali nggih cepet. Lek tentara ini mboten nate ketinggal wong wedok ini mboten nate, Pak. Nih, di Tarim itu kalau semuanya ada perempuan mau jalan di mana tempat tersebut, semisal ten ngajeng musala niki enten gerombolan tiang jaler. Tiang niku langsung muter. Walaupun tempatnya itu muter ini lebih jauh daripada jalan yang utama. Wis gak apa-apa, mending aku gak didelok wong lanang dan aku tidak melihat orang laki-laki. Iki tiang estri dari tertutup. Karena yang sampai disifatkan wanita yang terbaik itu bagaimana? Ketika ditanya sama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya, Fatimah, wong wedok sing paling apik iku ya napa? Wong wedok calon penghuni surga itu bagaimana? Calon penghuni surga perempuan yang terbaik yaitu seseorang yang tidak pernah memandang laki-laki dan tidak pernah dipandang laki-laki kecuali mahramnya. Niku tiyang estri. Makanya waduh masya Allah temrikon niku dados wali-wali. Lek kepingin dados wali cepet lah di Indonesia niki cepet. Makanya panjenengan lek kepingin dadi wali mending diniati saniki mawon kula kepingin dadi wali. Paling elek nggih wali murid. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang nabi yang mengkorbankan dirinya, diberikan dirinya itu untuk mengajarkan ilmu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan man katama ilman famaka'aduhu finnar. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinten tiange yang menyembunyikan ilmu, ditanya tentang ilmu dikengken ngeten, oh saya ini orang yang enggak punya ilmu, padahal tiang ini orang berilmu, maka tempat orang seperti ini berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan ilmunya, gak mau medit untuk membagikan ilmu niki medit.
La ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang jud fil badal wal mal, loman untuk memberikan hartanya. Nggih, ilmune diparingaken, hartane diparingaken. Lho Kanjeng Nabi niki mboten sugih, Pak. Kanjeng Nabi niki sederhana. Bahkan mendekati dengan miskin. Sampai suatu saat kata sekolah wingi niku Kanjeng Nabi 3 hari gak makan. Sampai makan pun dengan 1 kurma mawon. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam urusan Allah Subhanahu wa taala apapun harta diberikan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa badlu nafsahu lillahi ta'ala, dan juga memberikan nyawa jiwa raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di medan perangnya Nabi Muhammad SAW. Bukti daripada pengorbanan Nabi Muhammad niku Islam ngantos wonten ten mergoso ngeten iki nggih bukti pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Wa fi idhari dini, dan juga demi menampakkan syariat-syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kados pengaosan ngeten iki nggih tentang syiar agama, traweh, syiar agama, kemudian tadarus, syiar agama. Semua adalah syiar Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa, Allah Subhanahu wa taala itu dawuh, barang siapa yang mengagungkan tentang syariat-syariat Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan di dalam hati seseorang. Kalau ada seseorang niku senantiasa ngagungaken syariat Allah dalam napa kumpulan maulidan, tak agungaken bismillah niki syariat Allah. Niku termasuk dalam ketakwaan yang berada di dalam hati seseorang tersebut. Kalau mboten enten nih, ya wis ngaji ya ngaji, ya taharus lah niki hatinya harus ditanyakan. Wa fi idhari dini wa hidayati ibadih, dan juga Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang senantiasa mengkorbankan beliaunya, dirinya, waktunya untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya Allah. Dibenarkan hamba-hambanya Allah niku dibenarkan kali Kanjeng Nabi Muhammad. Oh ngeten salah lho ngeten iki sing bener iki ngeten niku waktu Kanjeng Nabi Muhammad semua untuk itu. Wa yusalun naf'i ilaihim bikulli thariq, masyaallah, dan menyampaikan kemanfaatan kepada mereka dengan segala cara. Ya napa mawon niku min it'am ja'ihim, menyebarkan kemanfaatan kepada mereka yaitu umat Nabi Muhammad, salah satunya dengan memberi makan orang yang lapar. Orang yang lapar niki lak musibah, Pak. Kelaparan niki musibah, mboten saged nginum niki musibah. Enggak duwe-duwe niku nggih musibah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki Nabi yang senantiasa memberikan makan bagi orang yang lapar walaupun beliau itu jarang makan. La ilaha illallah. Jarang makan tapi mikiraken ya napa carane wong niki saged mangan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Maksudnya sebarkan salam niku napa? Lek ketemu dulur-dulur muslimin niku senantiasa assalamualaikum, 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 mendoakan semoga keselamatan atasmu, didongaaken selamat. Lah niki mengawali salam niki adalah sunnah, yang menjawab adalah hukumnya wajib. Pun sampai kepikiran lah kula salam-salam bolak-balik gak dijawab ya bosen kula males wis akhirnya gak salam. Pun sampai kepikiran ngoten sing jawab salami panjenengan malaikat langsung. Sumamane panjenengan salam assalamualaikum mboten dijawab pun ajri pun bingung malaikat sing jawab panjenengan waalaikumsalam. Lho niki sing ndongaaken langsung malaikat nggih langsung kabul. Nggih
kabul datang Allah Subhanahu wa taala. Afsus salam, sebarkan salam. Ulama mengatakan salah satu sebab rukunnya orang mukmin, rukunnya orang muslim, terangkatnya musibah di negeri ini yaitu saling menebarkan salam. Nah, semisal ten mergoso kedikit assalamualaikum tapi sami muslimi. Lesing non muslim pun didongaaken. Napa ndongaaken selamat datang tiang muslim, napa tiang lindune muslim semoga keselamatan boten. Assalamualaikum. Ngoten. Saudaramu assalamualaikum monggo baru dimulai guyone. Pertama assalamualaikum. Nah, sunnah Nabi niki ben nampak idharuddin, yaitu nampaknya agama syariat agama niki biar nampak di kampung kula kali panjenengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, masyaallah. Niku salah satu sebab umat muslim niki biar rukun. Kemudian diangkat balak dan musibah dari tempat-tempat tersebut. Salah satunya yaitu afsus salam. Kemudian kanjeng Nabi melanjutkan wa at'imut ta'am, dan salinglah engkau itu memberikan makanan. Memberikan makanan. Makanan niki sing ana apa? Allah Subhanahu wa taala niku dawuh wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskina wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskina. Surat Al-Insan niku ya. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskina wa yasira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Salinglah engkau itu, Allah Subhanahu wa taala itu, salinglah engkau itu memberikan makan. Makanan sing apa? Sing disenengi kali tiangi, bukan makanan bekas. Lalu panjenengan boten seneng ma'am niki lah napa diparingaken dateng lintune. Pasti orang lain itu juga menyukai makanan yang sing panjenengan sukai, apalagi yang lebih mewah. Wa yut'imunat ta'am ala hubbihi, yaitu atas yang dia sukai. Semisal rawon niku lha enak apa? Pasti tiang lintu nggih seneng rawon, walaupun sebagian orang niku wonten kula lek maem rawon niki rada ngoten ngeten. Nggih gantine soto ngoten. Rawon tambat meni sore napa? Sego kucing. Jangan. Yang disukai. Wa ta'imuna ta'am ala hubbihi, yang disukai. Misal maman apa mawon pun Pak saling memberikan makan. Nah ini khususnya di bulan Ramadan, masya Allah, memberikan makan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nuridu min innama nud'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makan itu niatan cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Terus panjenengan niku lek napa wonten buka bersama ten mriki nggih. Buat apa? Kepingin ridhone Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Enggak pingin saya ini memberikan makan ini, enggak pingin atas balasan. Nah, cik mari kita kei semisal bakso. Engko coba dibaleno bakso apa sego sing bungkusan. Mboten. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza wala syukura, dan juga tidak mau dikatakan terima kasih ya niki mboten. Makanya ada sunnah niku kalau diparingi hadiah, sunnah niku diterami. Sunnah kalau diparingi hadiah apapun niku diterami. Ini kanjeng Nabi Muhammad. Boleh ditolak apabila yang memberikan ini orangnya suka ngundat-ngundat. Nih. Maksudnya apa? Diparingi kemudian hati-hati ya meneh gak kayak aku. Saiki tak kei sarung, hati-hati tahun meneh gak kayak aku. Gantian lho ya. Lah niki sunnah ditolak, enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang memberikan karena ikhlas, diterami. Dalam hal apapun diterami. Sampai kejadian sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Mbai Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah taala, mugi-mugi beliau senantiasa sehat walafiat. Niku pernah Syekh Abu Bakar bin Salim niki setiap harinya memberikan makan 1000 orang bendinten, sampai dikatakan dapur ini mboten pernah padam api ini,
bendinten 1000 orang. Suatu saat ada seorang wanita tua nggih beto beras, beto gandum namung satu mut ini rasane enten mawon. Badhe diparingaken hadiah ten Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai di depan rumahnya sekali sing jaga pintu niku ditangleti. Mau ngapain, Bu? Badhe ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggih. Kalau badhe ketemu, mau ada perlu apa? Mau berikan ini untuk Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa ini gandum? Syekh Abu Bakar bin Salim bendino iki ngekeki mangan 1000 wong awakmu kate ngekeki sak menit tok. Kate ngekeki sak menit tok. Wis cukup wisan gandum Syekh Abu Bakar bin Salim wis akeh. Tiang estri niki ketika melampau wangsul Syekh Abu Bakar bin Salim niki nututi ngandap. Ono apa iki? Tadi ada orang mau memberikan gandum kepada panjenengan Syekh. Nih, ya Ustaz, mau memberikan gandum panjenengan. Kula tolak. Lho apa kok ditolak? Lah panjenengan bendinten 1000 wong ngekeki lah niki mek sak menten tok. Endi wongi? Sudah pulang, dikejar kali Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Umma, sampai saja, wahai ibuku, maafkan saya. Panjenengan mau memberikan apa? Saya cuma punya ini saja. Saya ingin mendapat keberkahan juga di dalam it'am untuk memberikan makanan. Tapi kalau memang yang dikit ini enggak diterima, saya enggak apa-apa. Oh enggak, sangat saya terima. Kali diambung kali Syekh Abu Bakar bin Salim. Lho akhlak. Masya Allah. Terus hadiah niku sunnah diterima. Walaupun dalam hal apapun diterima. Ditolak ketika orang yang memberikan ini suka mungkin pun jenengan tolak. Timbangane dawa diungkit-ungkit terus ditolak. Walaupun niku mewah pun ketinggal mewah nih Pak. Ketinggal ngungkit niki lho. Bendol mburi niki mboten sekeja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min it'amil ja'ihim wa wa'ad jahilihim. Dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan kemanfaatan ke semua jalan, yaitu dengan apa? Memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum. Memberikan nasihat. Nasihat ini kan juga makanan, Pak. Dados badan kula kali panjenengan ini ada 2 unsur, ruh dan jasad. Kalau jasad ini makanannya nggih kados sekul, daging, weci dan lain-lain. Tapi kalau ruh ini juga memerlukan makan. Makanannya ruh apa? Pertama, hadir majelis seperti ini. Niki makanan ruh. Kedua, membaca Al-Quran, zikir, sholawat yang baik-baik, itu makanannya ruh. Kebanyakan orang cuma sibuk membenarkan makanan jasad tanpa melihat bagaimana kadar makanan ruh ini masuk. Akhirnya lek mboten sering dimaemi ruh niki, tiang niku ketika diberikan nasihat angel untuk menerima, sulit diterima. Soalnya nama hati ini watos. Lah ini cengkal. Orang memberikan nasihat ini apa sih? Orang memberikan nasihat ini agar semata-mata orang yang diberikan nasihat ini menjadi agar lebih baik. Lho niki lho tiyang sae memberi nasihat, lah kok tambah dibenci lah. Karena ruh, sampai Imam Busiri itu pernah ditangleti, Imam Busiri ingkang ngarang Burdah niku pernah ditangleti, pernah tanglet kepada seseorang. Bagaimana keadaan orang kalau tidak makan 3 hari? Ya Imam, orang gak makan 3 hari, gak minum, ya mati. Terus bagaimana kalau ruh itu tidak dimakani 3 hari? Ya mati. Mati juga. Ya akhirnya hati ini juga mati. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW senang menasehati orang dan juga menerima nasihat. Niki Nabi yang tidak mungkin melakukan dosa baik kecil ataupun besar dan sudah mendapat jaminan masuk surga. Lalu surga niki lho diciptakan zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah semamane dipikir-pikir, lah napa aku wis mlebu swarga wis gak usah bingung lah wis. Tapi mboten, niki rahmati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qada'i hawaijihim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku juga mempunyai sifat
untuk mengkabulkan hajat-hajate orang. Ditedhi ngeten niki, oh nggih insyaallah nggih hadir kula nggih. Ditedhi ngeten niki, nggih. Wa tahammulu asqalihim. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi yang senantiasa membawa bebani umat. Nggih memang pemimpin kan kados ngoten niku, lek tanggung jawab. Nggih pemimpin niku memang sering disambati kalih penduduk-penduduk. Ya napa niki ngeten niki, oh nggih. Nggih, andai kan Pak RT mawon niku cuma satu RT. Lah niki Kanjeng Nabi sandunya niki sambatan ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi niku sabar tiyang. Oh nggih. Orang kalau seumpamane datang ten panjenengan punya masalah, mau mencari jalan solusi, niku kalau sampun ngomong niki mau lho, separuh masalah ini sampun hilang. Alhamdulillah enteng wis. Tinggal dibantu apa enggak niku urusane sing nerami niki. Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu, setiap harinya seperti itu. Wa ala hadzal mithwal sar katsir min muslimin fi syatal usur wal baqa hatta katsir min al mudun wal ahya wal qura wal islamiyah masya'il khairin. Lah, seharusnya seperti ini itu dilakukan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat yang ngeten iki dilakukan untuk semua orang muslimin di negara-negara muslimin, kemudian di kampung-kampung muslimin, di kota-kota muslimin, di desa-desa muslimin, untuk melenteran-lentera obor nopo syiar Allah Subhanahu. Lek sumpamane makane nanti ketika selesai Ramadan itu ada zakat fitrah. Untuk apa ya zakat fitrah? Biar orang-orang yang tidak pernah memakan beras enak, enggak saged tumbas beras, niku sedanten saged maham beras. Lah niki buktinya Islam tentang rahmatan bil alamin nggih ngeten niki. Andaikan orang-orang yang kaya niku sing angsal napa gadah gaji niku triliun-triliunan utawa miliar-miliaran saja. Kan niku kan wajib untuk zakat. Zakatnya pinten? 2,5%. Semisal niku wonten arta 10 atau 100 juta. Zakatnya pinten? 25 juta. 25 juta toh. Kalau orang kaya sak dunya ngeten iki mboten usah sak dunya, sak Malang mawon. Untuk mau mengeluarkan zakatnya nggih 20,5%, insyaallah tiang miskin-miskin mboten-mboten. Pasti niku pun. 25% mboten kalong. Nggih 100 juta metu meh 2,5 juta. Manten 100 juta memang medali sama nonton lah 100 juta sisanya kasih kata. Nah ini diberikan orang yang mustahik. Ini orang fakir miskin dan janda yang gak mampu, pun janda sih mampu pak. Janda mampu ini baik, janda juga mampu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah itu sampai makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pernah juga namanya sahabat Zahir bin Haram. Sahabat Zahir bin Haram niki cuwinta Kanjeng Nabi Muhammad. Tiang desa. Zahir bin Haram ini orang desa, kalau ke Madinah mau jualan ke pasar mesti mampir datang rumah Kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya betoaken minyak, betoaken nopo tanopo, sesuatu sing napa namine sing sepele, bukan orang kaya. Zahir bin Haram niki bukan orang kaya, orang miskin, tapi mau memberikan hadiah. Lah niki lho. Jarang uang miskin tapi loman niki suatu yang mustahil. Kalau orang kaya loman biasa. Sing mustahil wong kaya sing medit. Lah niki sing mustahil. Nih, orang kaya loman biasa. Lebih luar biasa kalau orang miskin niki loman. La ilaha illallah. Niki Zahir bin Haram
Tiang miskin lek ten Madinah mau ke pasar niku mesti ningali Kanjeng Nabi rin sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika itu disowani Kanjeng Nabi Muhammad ditodok, yang ada cuma istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai istri Nabi Muhammad, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada? Oh, Kanjeng Nabi medal. Kanjeng Nabi medal. Oh, nggih pun. Nggih pun ngoten mawon. Langsung pergi ke pasar. Tak lama kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang tendalemi disanjangi kali istri ini. Ya Rasulullah, barusan ada orang mencari engkau. Orang sing goya apa seperti membawa kados apa sesuatu yang mau dijual. Oh, Zahir iki. Zahir bin Haram. Wis. Sekarang kemana? Enggak tahu pergi. Wis dipadosi niki lho. Nih. Kalau kita nih dalem iku lho jenengan ketekan tiang sing butuh dateng kula jenengan, pas kula jenengan boten wonten, pasti nopo langsung panjenengan padosi boten. Engko lek butuh lah balik ah. Kira boten. Lek butuh lah balik. Tapi Kanjeng Nabi boten. Dipadosi kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki tiang miskin. Orang miskin kalau ke rumah kula kali panjenengan, madosi kula jenengan boten mungkin kados ngeten niki. Tapi Kanjeng Nabi niki langsung dipadosi. Oh paling iki lek nang masjid yo nang pasar. Ditingali riyen ten masjid, oh mboten wonten. Berarti nang pasar. Tiba-tiba ten pasar, niku tiyang Zahir bin Haram. Pelan-pelan ngeten Kanjeng Nabi mlampahi. Pelan-pelan digiwengking dirangkul iki, Pak. Bayangkan Nabi paling mulianya makhluk alam dunya ngrangkul tiang miskin. Lah kula kalian jenengan sampun napa mboten ngrangkul tiyang miskin. Bahkan salaman mawon biasane. Aduh ya. Nabi ngrangkul. Kali dijak guyon langsung. Man bayashtari hadal abad. Sanjing Kanjeng Nabi. Ayo sapa sing kate tuku hamba iki? Kanjeng Nabi mboten bohong. Kulluna Abdullah. Nggih, kula kali panjenengane hambane Gusti Allah. Mboten bohong. Man bayashtari hadal abad, sapa sing kate tuku hamba budak iki sapa? Sing Zahir bin Haram iki bingung, aduh diculik aku iki. Kate didol aku iki. Sapa niki? Man bayashtari dijak guyon kali Kanjeng Nabi. Tambah sumeran niki, sinten sing ngrangkul iki sapa? Wedi. Ketinggal ten tiang-tiang ngajeng niki kok guyu kabeh. Oh berarti iki ngejak guyon niki. Ngajengin Zahir bin Haram ini kok guyu kabeh. Gak mungkin kalau semuanya orang mau diculik, ini kan pasti kan badhe tumbas. Niki teman-teman diguyu. Oh niki guyu niki noleh. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sinten sing purun kali kula? Sinten sing badhe tumbas kula? Kula niki ireng. Wis ampuni gak enak wong desa. Awakku yo krempeng, miskin, sapa sing kate tuku kula ya Rasulullah? Ya Zahir. Awakmu murah di hadapan manusia, tapi engkau ghani, engkau mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicintai kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta kali tiyang miskin-miskin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yazal sallallahu alaihi wasallam ala hadil khisal hamidah mundun nasya'a. Dan Kanjeng Nabi sifatnya kados ngeten iki niku tetep sebelum diangkat Nabi nggih ngeten iki pun. Napa malih sampun diangkat Nabi tambah nemen sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Walihada qala Sayyidah Khadijah. Dari situ dikatakan Sayyidah Khadijah niku cerita fi awali mab'athihi, ketika di awal diangkatnya menjadi Nabi Muhammad SAW ketika umur 40. Wallahi, demi Allah, la yakhzikallahu abadan. Allah Subhanahu wa taala boten mungkin ngecewakan panjenengan Nabi. Gak mungkin dikecewakan kali Allah. Lho napa? Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Wat takri'ud dhaif. Niki beto berkah. Saestu. Tamu ini datang membawa berkah, pulang membawa dosa-dosa orang yang serumah, dilemparkan datang laut. Dan niki tamu. Hanya beberapa orang soleh ini itu kalau nggak kedatangan tamu niku sedih. Ya Allah, omaku karo tamu nih. Ya Allah, apa niki?
Sedih. Sampai ada ceritanya napa niku ditutup kali kisahane tiang Bani Israil. Tiang sing seneng sedekah. Menunjukkan memang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ma min malin sedaqatin napa niku hadis kanjeng Nabi, tidak akan uang yang disedekahkan itu berkurang, bal yazdad. Gak mungkin kurang, bahkan bertambah. Uang yang disedekahkan itu gak mungkin kurang. Hakikatnya kurang, tapi bertambah lagi. Seperti yang dikisahkan kali tiang Bani Israil. Wonten tiang Bani Israil niku mempunyai pekerjaan sadean kapuk, Pak. Entah niku kapuk digawe bantal utawa kasur, sing penting sadean kapuk. Bendinten sadean kapuk, kalau habis dia ini membawa pulang uang 1 dirham. 1 dirham bawa pulang, separuh dirham dibuat sedekah, separuh ini ki damel dahar tiangi kali keluargane dan juga untuk pulaan kapuk. Nih separuh didamel sedekah kabeh, separuh ini untuk keperluan makan dan keperluan dagangan. Suatu saat tiang niki mantun sadean pulang. Ketinggal ada orang di tengah jalan niku ribut, Pak. Ribut sampai mendekati mau bunuh-bunuhan. Ribut, bingung tiang niki. Ditangleti ono apa sih iki kok rame-rame? Ada apa kok rame-rame ini? Ini loh, habis beli barang gak mau bayar, bocah enak ya. Habis beli barang gak mau bayar. Loh saya yang jual harus minta bayaran untuk bayar barang saya, diminta gak mau. Loh ya ini repot. Wis ojo repot. Berapa harganya? 1 dirham. Tak bayar. Tak bayar wis. Wangsul sanjang ten istrine niki tiyang salehah. Dik, sepurane gak iso nggawa panganan. Lho napa, Pak? Mang di tengah dalan ana wong cekcok sampai kate carok-carokan, sampai kate paten-patenan gara-gara barang. Lah terus ya wis barangi tak bayarno dengan uang 1 dirham itu. Alhamdulillah bojone ngoten. Alhamdulillah panjenengan saged nyelamataken nyawane wong. Lah lek bojo saniki ya apa sih, Pak? Nggih. Gak teges. Kan ngoten. Niki istri yang soleh, alhamdulillah panjenengan tasih saged nyelamataken nyawane wong. Insyaallah rezeki ini dugi tiyang lintu wonten. Nggih, pun. Bingung pun wis. Gak iso mangan lan mboten gak ada modal untuk jualan besok. Akhirnya ngempalaken sisa-sisa kapus. Kenapa kapuk-kapuk niku, kapas-kapas sing beterbangan disapu niki, Mas. Ten griyane disapu dikumpulno sampai sak genggam mawon ngoten iki. Wis iki wis menit tak dol wis sapa ro entuk rezeki. Besok berangkat ke pasar mulai isu sampai sore gak ana wong sing tuku soalnya bekas. Nih, wong sisa-sisane kapuk bekas. Nggih pun wis ana wali wangsul. Badhe wangsul kepanggih tiyang wali. Kepanggih tiyang sing beto ulam, beto iwak, mantu dugi laut, beto iwak, dan juga ketika dijual enggak laku. Mau dijual enggak laku juga. Ditangleti lho. Panjenengan iki nggawa iwak apa kok digawa mule meneh? Iya kate tak dol gak payu soal iwake wis keleken. Wis gini aja. Bagaimana kalau barter? Saya beli ikannya itu dengan kapuk yang segini. Oh nggih mboten apa. Alhamdulillah wis. Oh nggih. Dibeto langsung. Diparingaken bojone. Dik, alhamdulillah iso gawe mangan iki. Saiki mulai wingi gak mangan iki. Wis saiki iso mangan wis walaupun kali iwak gak apa-apa. Dibledeh badhe dibeteti nemu mutiara, Pak. La ilaha illallah. Metu nemu mutiara. Ditimbali nggih bojo sing saleh ngoten. Pak nemu mutiara. Mboten mutiara. Wis dikesak dhewe mboten ngoten. Pak nemu mutiara. Alhamdulillah wis tak dole wis gawe tambahan mangan. Bidal niki tentuku berlian ditangleti. Saya mau menjual ini. Tiang pertama niku ngangkat berlian ini kali ningali tiangi. Iki kaya gak potongan wong sugih iki.
Sampean dapat berlian seperti ini, mutiara seperti ini dari mana? Ya alhamdulillah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki sama Allah saya ini. Pak, berlian ini adalah yang paling bagusnya mutiara. Sanes berlian paling bagusnya mutiara. Saya ini gak mampu untuk membeli berlian ini. Nah, mutiara ini gak mampu. Cuma saya punya uang 40.000 dirham. Kalau panjenengan mau, ya gak apa-apa. Tapi kalau panjenengan mau jual dengan harga yang lebih, ini bisa. Wis gini saja, jangan ke saya. Panjenengan totok ten bapak mriko, insyaallah disate, ditumbas kali tiang niko, dibeli. Sakniki lek sumamane no bakul niku sing jujur lah ngoten niku. Lek bakul mboten jujur, oh iki potongan wong gak paham iki. Wis digawe rego 2 dirham lah mari ya. Wong botone namung sedirham. Botone niki namung sedirham. Wis gawe 2 dirham mari. Timpe mboten. Niki karena dijaga kali Allah niki lho. Dijagi kali Allah Subhanahu wa taala. Moroten bakul sing kali ngapunten kula kiyati cuma 80. Uang saya ini cuma 8.000 dirham. Kalau panjenengan mau atas lagi bisa, cuma uang saya nggak punya. Coba panjenengan ten bapak mriko tasih diarahkan kali tiyang iki. Mboten diakali, Pak. Sampai sing ketiga dibeli 12.000 dirham. Nih, 12.000 dirham dipetowa. Dek wonten kali tiang miskin minta-minta 2 orang dodok omahe. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, iki apa ana wong jaluk-jaluk. Wis kekno separo wis. 6.000-an iding. La ilaha illallah. Niki lho mboten ulap dengan hasil kayanya niki mboten. Wis aku dadi wong sugih mboten. Eling biyene cek eling kirene. Bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Wis separo-separo wis 6.000 kekno. Sing 6.000 gak dhewe. Wong ade kecukupan iki. Nggih pun diparingaken iki dateng tiyang kali niku. Pak, ngapunten wonten mek niki mawon. Mantung ditrami dibalekaken malih. Lho, napa? Aku kudu menungso, aku iki malaikate Allah. Allah Subhanahu wa taala ngutus kula untuk memberikan napa ujian, kuat apa enggak, dikei kaya dadaan kuat apa enggak. Lek gak kuat, ya wis tak jawab. Ternyata anggo kuat wis tak balekno kabeh. Dugi sedekah pinten? 1 dirham manae 12.000 dirham. Niki karena Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan Ramadan. Monggo hadirin, nih monggo hadirin. Pintu amal apapun terbuka lebar. Damel kula kali panjenengan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan dilanjutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala merahmati kula kali panjenengan, senantiasa mengasihi kula kali panjenengan, mencintai kula kali panjenengan, dikembalakan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ngapunten sampun korupsi waktu 10 menit 15 menit kula mengambil waktu. Nggih ngapunten. Mugi-mugi sedanten manfaat barokah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha
أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا